Lu aja nggak tahu cara ngebahagiain diri lu sendiri, lu mau ngebahagiain orang lain gitu kan? Gapailah cita-citamu setinggi langit. Ketika lu jatuh paling nggak lu ada di antara bintang. Bener. Cuman back to reality. Apa di usia-usia yang segini tuh bullshit macam itu tuh gue udah gak masuk gitu. Halo sobat gabut. Emang sobat gabut namanya? Ya kalau nggak gabut ya mau ngapain lagi mereka dengerin kita? Iya, nggak semuanya gabut sih, tapi ya terima kasih udah ngedengerin. Paling nggak episode pertama kita. Teman-teman gitu. kita paksa buat dengerin. Iya. Nah, berarti mereka gabut, Rick. Iya. Rick. Bentar dulu, kita lupa. Apa? Balik lagi oleh gua Deris. Sama Erik di sini. Di ngos-ngosan Ngobrol santai tanpa tekanan. Yoi, siap. Cakep gak? Itu langsung masuk aja sebenarnya gitu, nggak usah nggak pakai di kita sebelumnya nggak pernah nyari judul, cuman tiba-tiba masuk aja ya udah masukin gitu. Berhubung Erik ngomongnya tuh kalau lu lihat episode kemarin tuh Erik ngomong nggak putus-putus tuh gue capek ngeliat. Iya, mungkin kalian denger capek kali ya. Iya. Jadi hari ini kita mau ngomongin apa, Erik? Kayaknya kita sekarang ngomongin masalah yang lagi in aja gitu. Yang pasti corona. Bukan bir ya. Bukan bir. Tapi itu enak banget sih anjing birnya. Kalau corona, kalau kalian pernah nyobain namanya bir corona itu enak banget sih. Tapi lebih enak San Minggu ya. Itu bir bening. Oke, skip dulu. Terus. Karena corona ini sekarang udah mau mengancam eksistensi kehidupan manusia, Rick. Kayak gua nggak nyangka aja sih kayak di kehidupan kita tuh kita bakalan ngadepin wabah yang kita nggak tahu nih ke depan bakal kayak gimana dampak dari semua ini. Kita atau tepatnya gua nggak pernah expect kalau wah anjing corona tuh bakal segede ini gitu, sampai bener-bener ngancem yang namanya kita gitu, manusia di sini. Bukan cuman dari segi perekonomian sosial, tapi kan mengancam kehidupan juga kan, mengancam nyawa gitu, literally bener-benernya nyawa gitu kan. Ya di satu sisi gue yakin gitu ya semua pasti berlalu gitu ya, tapi ya pasti berlalu. Iya, tapi gimana kita caranya nih untuk bisa bertahan dengan situasi yang kayak gini kan kita perlu mikir juga gitu ya, maksudnya untuk survive. Gimana caranya kita survive di sini gitu ya? Iya, itu yang tadi gue bilang juga gitu. Mungkin pemerintah juga bilang kalau kita nggak ada yang tahu kalau musuh kita saat ini virus corona ini kan sampai sebegitu besarnya gitu kan. Bahkan dulu waktu bulan-bulan Januari Februari gue tuh mikirnya kalau itu cuma ada di Cina, itu cuma ada di Wuhan, nggak bakal lah sampai kesini. Ternyata sampai. Yang pasti Rick, kalau menurut gue sih dari virus corona ini tuh menimbulkan sebuah ketidakpastian gitu. Ketidakpastian apa? Ketidakpastian hidup lah, karena dengan adanya corona kita yang biasanya kerja pasti bulan ini ya kan sekarang ekonomi terdampak semua, banyak orang yang nggak kerja gitu ya. Ekonomi hancur-hancuran ya. Nah di umur kita yang kayak gini pasti kita juga sering ngerasain yang namanya kayak ketidakpastian yang membuat kita gelisah ya. Ketidakpastian geli-geli bahasa. Ya bukan sih, ketidakpastian dalam arti sebenarnya ya gitu. Benar-benar nggak pasti dalam hidup ini gitu. Jadi nih Rick, kalau kita tuh lu pernah nggak sih ngerasa gelisah kalau melihat kayak teman-teman lo yang lain gitu ya di Instastory-nya, terus mereka udah punya anak, udah berumah tangga, udah tinggal tidur enak-enak kayak udah kehidupan gimana sih, udah enak gitu ya. Kayaknya kehidupannya mereka itu udah ada pada satu fase di mana mereka hanya tinggal menjalani gitu kan. Nah kalau kita nih masih dalam posisi target mentargetkan sesuatu gitu, mengejar sesuatu gitu, dan kayaknya kita tuh ada beberapa step di belakang mereka gitu kan. Itu kalau yang kita lihat gitu. Kayaknya wah anjing, kemarin teman gue nih masih sama-sama SMP nih gitu kan, sekarang udah ada yang jadi polisi. Kemarin kayaknya masih bareng nongkrong, sekarang udah gendong anak gitu kan. Kayaknya gue begini-gini doang gitu kan. Nggak terasa Rick, ternyata kita tuh udah berada di quarter life ya, kayak udah 1/4 kehidupan kita. Iya sih. Umur lu kan 26 tahun ini ya. 26 tahun ini. Iya, berarti memang udah 1/4 abad jalan kehidupan anjir. Kita selama ini udah sampai mana sih? Ya kayak oke lah lu udah mencapai salah satu tujuan kerja lu gitu ya, buat
Nah gue masih dalam proses gitu. Tapi teman-teman kita yang lain udah pada lampu jauh-jauh banget gitu kayak anjrit gitu kayak. Ya sebenarnya kalau dibilang tujuan kerja gue juga enggak juga sih, karena kita nggak pernah tahu ke depannya gimana gitu kan. Cuman ya baik lagi itu yang mungkin gue cuma bilang kalau apa, hidup ini tuh bukan kayak lomba lari cuy. Apa lu tuh bukan nggak mengejar, lu tuh nggak bukan balapan, lu tuh nggak sedang salip-salipan gitu. Lu tuh di sini cuman gimana caranya lu sampai garis finish, tapi nggak dengan mendahului orang lain gitu kan. Setiap orang punya garis finishnya masing-masing. Iya, dan setiap orang tuh lu memilih jalan yang beda-beda. Tiap orang tuh punya path-nya sendiri beda-beda gitu. Jalan-jalan setapak yang harus lu laluin tuh beda-beda. Makanya ada yang mungkin jalannya lurus cepet, ada lu yang ribet, kayaknya susah banget hidup gua nggak sampai-sampai gitu kan. Ya itu, jadi lu nggak harus membandingkan diri lu dengan orang lain sih sebenarnya gitu kalau gua yang mikirnya. Tapi nih Rick ya, di sepanjang umur lu ini lu perasaan apa aja sih kayak di umur-umur transisi kita nih? Perasaan apa yang lu rasain gitu? Kadang gua nggak, kalau menurut lu nih ya, kalau gua kadang suka kayak insecure sendiri gitu, kayak gua cemas sendiri dengan apa pencapaian gua selama ini, kayak apa ya, maksudnya kayak itu ketika gua baru nyampe sini, teman-teman gua udah nyampe sini, terus gua kadang kayak nggak gue harus bisa pacu diri gue buat lebih baik lagi gitu. Gue harus bisa pacu untuk bisa melampaui ke tidak terbatasan gue. Jadi gue pengen kayak break the limit gitu, kayak gue pengen itu sih yang gue rasain. Gue di umur gue sekarang gue pengen nge-break the limit gue gitu, kayak gue pengen apa ya, gue pengen selalu maju. Gue pengen ningkatin kompetensi gue supaya gue keterbatasan gue tuh bisa gue lewatin gitu. Gue jadi tahu menembus level baru lagi. Ya kan? Kalau lu punya semangat motivasi yang seperti itu sih, gue maksudnya acungin jempol ya. Maksudnya kalau lu punya semangat juang seperti itu ya lu bagus. Maksudnya lu termotivasi untuk mendobrak sesuatu lah, supaya nanti hasil yang lu dapatkan juga lebih gitu. Tapi kan balik lagi, tiap orang kan modalnya beda-beda dia kan. Tiap orang berangkat dari rumah yang beda. Tiap orang berangkat dari modal yang beda. Di sini gue belak-belakan aja mau ngomong ya kalau lu modal awalnya memang agak berat atau susah gitu pada kita, kayak lu sama gue kan sama-sama ini semuanya kan, kita berangkat dari sekolah yang sama, semuanya sama. Ya udah, kita mungkin pencapaian kita untuk sampai mediocre lah, kita kan udah hitam untuk sampai saat ini ya segini aja dulu. Tapi kan kita nggak tahu kalau teman-teman kita yang berangkatnya dari mungkin yang anak jenderal gitu kan, yang anak pengusaha, yang ibaratnya udah lu dari lahirnya udah dimodalin dengan segala fasilitas, dan ketika lu udah selesai mungkin selesai sarjana atau selesai pendidikan lu, ya lu mempunyai jalan yang sudah disediakan lebar-lebar gitu. Kalau kita mesti ngebabat alang-alang dulu jalannya. Ibaratnya kita kayak kalau mau naik gunung tuh belum ada jalannya. Kita ngebuka jalannya. Nah, orang lain yang di belakang tinggal ngikutin doang gitu kan. Jadi beruntunglah mereka ya, yang udah punya jalan duluan. Lu dan kita yang nggak usah sedih gitu. Kita sekarang dengan apa yang kita punya, gimana caranya kita tuh mengembangkan apa yang kita punya sekarang gitu loh. Sekarang kayak misalnya lu lagi bergelut di bidang apa, gue lagi bergelut di bidang apa, ya kalau memang menurut lu itu baik untuk lu ke depannya, ya lu tekankan lagi, lu dalamin lagi gitu. Jangan ngambang deh. Kalau gue sih bilang janganlah jadi orang yang angkat-angkat tai ayam, sumpah asli. Soalnya kalau kompor meleduk, soalnya kalau udah cuma awal-awalnya doang, lu nanti lu getol nih kan, lu semangat nih, rajin nih awal-awal tapi nggak konsisten gitu, nggak disiplin waktu, nggak disiplin secara diri lu sendiri gitu kan. Ya udah, nanti pada akhirnya lu terbengkalai juga. Jadi quarter life crisis itu gue merasakan gue melihat teman-teman gue tuh kayaknya wah gila loh, di umur 26 udah nikah, udah punya anak, udah punya rumah sendiri gitu kan, kendaraan pribadi. Gue bilang anjing dah, gue belum sampai segitunya loh, jauh banget loh gue sampai fase itu gitu. Gue aja mikirin nikah nih, gue mesti biaya sendiri, ngumpulin dulu, belum mapanin diri dulu, beli rumah, beli mobil. Nah, yang lain kayak bukannya gue ngebandingin gitu ya, apalagi kalau udah yang lain gitu, nikah dibayarin orang tua, rumah udah ada, kendaraan pribadi udah ada, kayak ampun kita nih
porsi untuk berjuangnya itu jauh effort yang Iya, harus lu iya, keluarkan anjir. gila lu berkali-kali lipat dibanding yang lain Ya, gitu kan kayak makanya- ya iya iya. Tapi anjing. tapi Ya, maksud gua gini, kalau lu ngebandinginnya sama teman-teman yang di atas ya udah pasti kalah jauh. Lu udah pasti kalah jauh. kayak lu sama lu ngebanding-bandingin ya lu nggak bakalan kelar ya. Lu nggak bakal Nggak kelar gitu. Kalau lu ngebandingin dari faktor internal lu aja lu udah pasti kalah gitu. Kecuali kalau misalnya ada faktor eksternal yang misalnya ada teman lu lah ngajak ayo kerja bareng sama gue yuk, tahu-tahu boom gitu kan lu punya loncatan yang langsung tinggi kan kita nggak tahu. Tapi kalau misalnya lu ngebandingin secara gua kan berangkat dari keluarga yang begini, oh dia mah orang tuanya begini, gua mah sekolah gua cuma segini, wah dia mah sekolahnya gini. Kalau lu ngebanding kayak gitu nggak kelar sih gitu. Ya makanya intinya sih kayak selama lu ngebanding-bandingin kayak lu nggak bakalan pernah bisa nerima apa yang lu udah Nerima capai apa yang lu udah berarti capai, jalan gitu. keluarnya ya untuk bisa Anjing jangan dulu. jalan keluar bisa keluar dari perasaan-perasaan cemas kita di quarter life ini ya lu belajar menerima diri lu sendiri gitu. Ya, Lu pernah gak sih ngerasa lu mengapresiasi atas pencapaian diri lu sendiri? akhir-akhir ini ya. Kayak gimana? Kayak Iya, gimana? maksudnya gini, akhir-akhir maksudnya gue bilang akhir-akhir ini ya iya, maksudnya gue hidup udah hampir 26 tahun ya, baru akhir-akhir ini gue merasa bijak dengan oh iya, ya apa hidup gue memang bukan gue nggak mau bilang kalau gue cuma bisa sampai sini, cuman gue mensyukuri kalau ya memang porsi yang dikasih Tuhan sampai saat ini tuh cuma segini aja dulu gitu, mungkin masih dikit gitu, masih dikasih buat yang lain gitu, kita nggak tahu. Tapi kalau dulu zaman mungkin gue kuliah atau SMA atau SMP atau masih kecil gitu, gue ngerasa kalau anjing kok hidup gue begini banget ya, kok kalau gue ngeliat teman-teman gue tuh kok kayaknya teman-teman gue tuh wah jauh deh di atas gue gitu kan, kayaknya gue tuh paling buas sendiri gitu. Gue kalau dulu tuh gue, tapi di saat ini apalagi gue ngerasain yang namanya nyari duit sendiri ya, gue lebih menghargai usaha dan kerja keras gue gitu. Kita jadi bermawas diri, gue lagi lebih berlapang dada untuk ya memang posisi gue segini saat ini gitu, tapi ya kita kan kedepannya nggak tahu apa yang bakal kejadian. Kalau gue sih lebih begitu sih. Gua akhir-akhir ini mungkin ya setelah gue kira sebelum adanya corona gue udah kayak overhex house gitu ya, karena udah ya lu tau lah apa yang gue hadapin gitu ya. Tapi kayak akhirnya setelahnya tuh gue kadang coba untuk mengapresiasi diri gue sendiri, kayak gue di kaca di depan terus terima kasih ya Deris udah berjuang sejauh ini, terus gue kayak merinding sendiri gitu. Kayak lu ngomong sama, kayak lu mengapresiasi diri lu sendiri gitu. Kayak selama ini kita lupa ternyata kita udah berjuang buat survive di kehidupan ini. Padahal kan, ternyata hidup itu nggak mudah ya. Nggak gampang. Jadi banyak. lu berterima kasihlah dengan apa yang telah lu kerjakan, lu berterima kasihlah dengan apa yang telah lu dapat, lu berterima kasihlah karena lu memiliki keluarga yang sudah support lu gitu. Jadi nggak melulu semua ini tentang materi sih sebenarnya gitu kan, karena mungkin banyak juga di luar sana yang materinya berlebihan tapi ya mungkin keluarganya berantakan atau mungkin dia cuma sendirian, nggak ada teman yang support gitu kan. Apple to apple juga buat kita ngebandingin. Nah, berarti kan salah satu masalah yang sering kita bikin banding-banding itu apa? Sosial media. Itu yang bikin lu gampang ngebanding-bandingin. Kalau orang zaman dulu kan dia apa yang mau dibanding-bandingin, mungkin dia ngeliat cuman kiri kanan tetangganya aja atau teman-teman kerjanya aja. Kalau sekarang gua lagi di Jerman, lu lagi di sini, lu bisa ngeliat gua kan. Iya, lu lagi di sini, gua lagi di mana, gua bisa ngeliat lu kan, anjing temen gua gitu. Dalam ibarat story IG tuh dalam 15 detik lu udah bisa ngejudge kehidupan dia gitu. Iya, itu nggak fair sebenarnya karena apa yang diposting di IG atau apa yang diposting di sosial media itu yang sifatnya baik-baik, sifatnya itu harus disukai sama seseorang, harus disukai sama orang lain deh gitu kan. Kalau belum tuh akhir-akhir ini kan banyak orang yang ngepost aibnya sendiri gitu kan, ini berentet nih, lu ngepost foto lu yang lama, lu ngepost kehidupan lu yang lama, tapi kan pada akhirnya kan semua ingin cari tuh itu celeng udah, itu IG udah kayak hutan banyak celengnya. Kayak kita nge-like dikit anjrit ya. Jadi baik lagi apa, lu nggak bisa ngejudge kehidupan orang tuh enak atau enggak, nggak bisa ngejudge kehidupan lu jelek atau bagus cuma gitu lewat kan. lewat sosial media lu nggak tahu apa yang terjadi di kehidupan dia sebenarnya. Tapi gitu sih. Tapi Rick, kadang kita karena terlalu, menurut gue nih ya, karena kita terlalu banyak mengkonsumsi sosial media gitu ya, dengan banyak yang kita follow, mungkin apa artis ya, atau juga influencer apa gitu ya, apa yang kita follow tuh kadang kita
kehilangan Jati diri. identitas gitu. Menurut gue kayak karena kita anjing ini enak banget ya kayaknya gini nih gue Harusnya gue kayak gitu ya. harus kayak ngikutin apa yang kan kita kan ngikutin apa yang sesuai dengan kita follow ya, namanya aja follow kan, mengikuti Ya gitu lu ya. mau mengikuti karena lu suka itu. Iya, gitu. nah dengan kita mengikuti itu ya mau nggak mau diri kita juga kayak pengen ngikut kayak gitu ya. Nah sedangkan dengan situasi seperti itu kadang kita lupa sama identitas kita diri sendiri gitu Rick. Kayak sebenarnya gue pengen jadi Apa sih? gitu. Sebenarnya apa sih yang lu cari gitu? Iya, nah itu. Lu sebenarnya tuh Coba sobat gabut, apa yang kamu cari di dalam hidup ini? coba lu mikir deh, sebenarnya apa sih yang lu cari gitu? Iya. Apa lu mencari kekayaan? Apa lu mencari kekuasaan? Iya. Apa lu mencari keenakan duniawi atau mencari apa? Gue sih kita nggak jadi orang yang munafik. Kalau gue sih asal gue nggak susah gue udah. Kalau gue sih asal gue nggak susah gue udah. Asal gue mau sesuatu yang gue mungkin pengen gue dapat gitu ya. Tapi nggak yang harus wah gue punya tanah 2000 hektar atau gue harus punya Lexus ya, nggak juga sih gitu. Cuman balik lagi kalau sampai detik ini sih gue cuman mencari kedamaian itu dalam arti dia damai di hidup gue gitu. Gue nggak diganggu kiri kanan atau gue nggak mengalami kegelisahan atau kegalauan ketika gue mau sesuatu. Aduh anjing ini nggak bisa, itu nggak bisa. Itu sih kalau gue kan. Lu apa sih yang lu cari di hidup ini? Coba deh lu mikir sendiri deh. Lo harus punya konsepsi kebahagiaan. Jadi kayak rumusan-rumusan hidup yang bisa menentukan apa yang bisa membuat diri lu bahagia gitu. Kadang tuh kita nggak sadar, gue bahagia karena ngelihat dia bahagia gitu. Menurut gue itu sih salah sih, karena lu ngegantungin kebahagiaan lu sama orang lain gitu. Seharusnya diri lu sendiri udah tahu buat bagaimana caranya supaya diri lu bahagia gitu. Karena selama apalagi lu dalam menjalani hubungan gitu ya, ketika lu Hubungan anjing berat nih. ketika apa namanya Sabar deh, tenang aja. ketika lu menggantungkan kebahagiaan pada orang lain gitu dan orang lainnya menghilang ya, kebahagiaan juga hilang kan gitu. Ya, gue sebut boleh kan nih? Jangan dong gitu. Kebahagiaan juga menghilang Iya, gitu. iya, Makanya iya. menurut gue jangan, ya sobat gabut jangan menggantungkan kebahagiaan sama orang lain. Gimana lu harus cari tahu gimana diri lu bahagia gitu. Diri sendiri. Kebahagiaan orang itu beda-beda, ukurannya itu nggak bisa disamain. Dia bahagia belum tentu lu bahagia gitu. Lu punya Land Rover sama dia punya Land Rover belum tentu dia bahagia gitu kan. Jadi kebahagiaan itu lu yang nyiptain. Ya apa siapa yang ngomong tuh kalau kebahagiaan itu lu yang nyiptain? Itu siapa sih? Itu film tuh gue lupa siapa. Oh ini. Realita Cinta dan Rock'n'Roll ya? Emang iya. Gue nggak tahu, gue lupa. Ini ya, bukannya Gue nggak tahu, gue lupa. Laskar Pelangi ya? Laskar nggak tahu, gue lupa. Pokoknya itu deh, kebahagiaan itu lu yang nyiptain ya. Tapi baik lagi menciptakan kebahagiaan kan butuh effort, butuh modal gitu, butuh usaha. Makanya sebelum kita mengasihi sesama kita ya, Manusia. ya bener loh kata Yesus, kayak kasihilah dirimu sendiri dulu sebelum kamu mengasihi. Ini di disclaimer ya, Iya. ini bukan media kristenisasi, bukan. Gue cuma mau bilang kalau ini apa yang kita dapat gitu kan. Iya. Kita diajarin kalau sebelum kita mengasihi orang lain, kasihilah Dirimu diri lu sendiri. sendiri dulu gitu. Iya. Maksud gue kalau misalnya lu Lu aja nggak tahu cara ngebahagiain diri lu sendiri, lu mau ngebahagiain orang lain gitu kan? gitu. Kalau lu mau ngebahagiain orang lain, cobalah lu bersadar diri untuk membahagiakan diri lu sendiri baru lu membahagiakan orang lain. Gak usah lu ngebeliin orang lain makanan kalau lu sendiri aja makan susah gitu kan. Makanya kayak kayak lu fuck lah yang gue ngeliat lu, gue bahagia kalau ngeliat lu bahagia gitu kayak. Karena itu udah dialamin sendiri sama teman gue gitu. Jadi iya itu aja sih yang Enggak. Tapi kan itu kan dari bahagia ya. Ah, Tapi salah satu apa ya antitesisnya bahagia apa? Kecewa. sedih. Kecewa itu karena ada sesuatu ekspektasi kita yang Berlebihan dan itu tidak terpenuhi. nah Gitu. makanya kayak akhir-akhir ini ya, apalagi di quarter life gini Rick, kayak gue kayak udah nggak punya ekspektasi apa-apa sih, kayak maksudnya kayak gue bukan nggak punya ya, kayak tapi nggak mau berekspektasi berlebihan sama orang lain gitu. Jadi lu bukan cuma orang lain doang sih. Kalau di umur kita yang seperti ini masalahnya kompleks, bukan cuma cinta-cintaan doang. Tidak terbatas hanya pada cinta. Cinta itu salah satu aspek dalam kehidupan gitu kan. Tapi kan yang lain-lainnya banyak. Nah gini, benar yang tadi lu bilang, kalau misalnya lu mau bahagia, berekspektasilah secukupnya. Iya. Pertama lu harus tahu kemampuan diri lu sendiri tuh
segimana, lu harus tahu apa yang bisa lu hasilkan dari modal yang lu punya itu seberapa gitu. Lu nggak bisa berekspektasi berlebihan tinggi banget, tapi pada akhirnya oh iya ternyata gue nggak sampai segitu, dan pada akhirnya lu akan menyesal dan akan kecewa gitu. Makanya gue bilang ketika ya wajar lah kalau misalnya seorang yang berpenghasilan 100 juta dia bisa kredit KPR rumah yang 3 miliar 4 miliar ya karena memang ekspektasinya dia tinggi dengan modal dia yang tinggi. Kalau usaha lu kalau modal yang lu keluarkan juga nggak segitunya, ya lu patutlah lu mengukur ekspektasi lu gitu. Maksud gua lu berangkat dari mana, pada akhirnya lu akan sampai di mana tuh harus tahu tujuannya gitu. Jadi janganlah, gue sih nggak mau bilang, kan orang bilang gapailah cita-citamu setinggi langit. Ketika lu jatuh paling nggak lu ada di antara bintang. Bener, cuman back to reality. Apa di usia-usia yang segini tuh bullshit macam itu tuh gue udah gak masuk gitu. Jadi lu realitas aja, lu sampai lu punya apa, lu bakal sampai mana. Kalau gue sih begitu gitu. Gitu. Lu udah naker diri sendiri gitu. Bukan berarti gue gak percaya Tuhan, gue percaya Tuhan gitu. Gue masih orang Kristen yang percaya Tuhan gitu. Iman gue kuat, cuman baik lagi iman tanpa perbuatan itu kan nol. Ya kalau lu cuma beriman doang tanpa perbuatan ya lu gak bakal sampai mana-mana juga gitu. Iya, kayak sebenarnya kayak manjada wajada gitu, kayak ketika lu berusaha ya siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan mendapatkannya sekarang gitu. Dalam menjalankan hidupan ini udah bersungguh-sungguh belum gitu ya, maksudnya lu apa cuma sekedar menjalani hidup tanpa tujuan gitu, kayak apa cuma let it flow aja gitu kan, iya, kita nggak tahu tiap malam. makanya kadang apa tujuan hidup ini kita belum bisa merumuskan Rick. Kayak akhirnya di quarter life crisis ini kita coba merumuskan kembali sebenarnya tujuan hidup kita apa sih. Itu pertanyaan tadi kan, kayak apa yang lu kejar, apa yang kayak kita tujuannya aja nggak tahu. Jadi gini, tujuan kita ngebuat video ini kan lu lagi gabut nih, lagi nggak ada kerjaan di rumah gitu kan. Coba dia lu pikirin ini ntar lu pada komennya. Iya, kalau lu ada waktu ya komen aja, kalau nggak ada waktu nggak apa-apa juga sih. Maksudnya ini coba kalau lu punya waktu, lu luangkan sedikit waktu, lu coba lu mikir aja gitu. Gua nih sekarang hidup udah sampai mana gitu. Modal yang gue punya tuh apa gitu, dan pencapaian terbesar ya, dan kira-kira gue sampai mana gitu. Ya berandai-andai aja gitu, dan lu coba berdamai dengan diri lu kalau misalnya gue nggak dapet itu, kira-kira gue bisa nggak kalau cuma segini doang gitu. Jadi apa nih definisi kebahagiaan menurut lu gitu kan? Sesimpel itu sebenarnya hidup lu. Tulis di komen. Tapi Rick ya, kalau komen masih di bawah. Tapi nih ya, akhirnya dalam proses kita dalam quarter life ini ya, seperempat abad kehidupan, nggak tahu sih sampai 100 atau enggak kan, maksudnya 25 lah kayaknya, seperempat gitu, kayak kita kembali lagi pada proses masa transisi menuju ke dewasaan. Dalam proses transisi itu kan pasti ada, namanya juga transisi kan ya, beralih gitu ya, dari yang kita bener-bener remaja, terus gitu kan, jadi ke dewasa kan, itu kan transisi ya. Nah, yang perlu kita sadari adalah bagaimana kita pengenalan diri kita sendiri gitu. Kadang karena kita kehilangan identitas kita ya, karena kita lupa kenal diri kita sendiri gitu. Kayak sebenarnya gue ini berharga nggak sih gitu, gue pantas nggak sih gitu, kayak karena kita nggak ngenalin diri kita sendiri, kita kadang ngerasa nggak pantas untuk bisa mendapatkan yang seharusnya tuh ya buat kita gitu. Kadang gue pukulan terkeras gue waktu itu kayak mungkin pernah, ya sebenarnya lu tuh nggak pantas buat gue dia, kayak jangan di anjing jangan dibahas. Gue ya maksudnya kayak itu, kayak lu nggak worth it gitu. Maksudnya akhirnya gue kayak kehilangan apa ya, kenal sama diri gue sendiri, karena selama ini gue apa ya ya selama ini kayak ternyata gue ya gitu menggantungkan kebahagiaan sama orang lain gitu. Jadi gue apa yang rumusan kebahagiaannya orang lain ya gue lakuin pada diri gue sendiri gitu. Tapi ya udahlah gitu, itu kayak
Anjing nih ngomongin apa sih? Udahlah, intinya yaitu tadi yang bilang kalau cobalah mengenal diri lu sendiri, cobalah berdamai dengan diri lu sendiri, apa yang lu pengenin sekarang, apa yang lagi lu kejar sekarang gitu kan. Lu tahu batasan dari diri lu tuh apa, standar diri lu tuh segimana. Jadi kedepannya lu lebih tahu kalau goals gue tuh di sini, garis finishnya gue tuh di sini. Kalau gue kesana kayaknya nggak bakal bisa. Kalau gue kesana kayaknya over gitu kan ya. Ya lu tahu takaran. Ya sesimpel itu aja sih. Tapi nih kita intermezzo. Pencapaian terbesar lu selama 25 tahun ini ya, Bro? Selama 25 tahun anjing pencapaian terbesar gue apa ya? Apalah gitu. Ya lu naik kapal gitu. Enggak, itu sih fase dari hidup ya, itu bukan pencapaian terbesar gue. Ya, yang simpel aja ya. Iya, gue bisa berdiri di atas kaki gue sendiri walau itu dengan berdarah-darah sih. Itu aja sih gue lebih ke ya bukan contoh konkret ya, cuman ya itu gue bisa membahagiakan diri gue sendiri, gue bisa menafkahi diri gue sendiri, gue bisa membantu orang di sekitar gue gitu, keluarga gue mungkin gitu kan ya, maksudnya bukan keluarga sih, keluarga gue doang gitu. Maksudnya ya gue bisa menjadi seseorang yang diandalkan gitu. Gue karena simpelnya gitu, simpelnya gitu. Gue bangga ketika gue bisa diandalkan oleh orang lain. Itu salah satu hal yang bikin gue senang ketika orang bilang wah thank you ya gitu, atau orang bilang wah makasih ya gitu. Bukan gue haus akan itu, cuman gue merasa hidup gue berguna. Iya, gue sama tuh. Kadang-kadang gue merasa akhirnya hidup ini tuh di umur kita gini ya, gue ngerasa kalau hidup gue tuh pengen bermanfaat buat orang lain. Iya, itu dia. Gue pengen kayak punya makna buat orang lain. Karena nanti gue pengen ketika gue mati ada cerita yang bisa gue ceritain gitu. Wah, dulu dia orangnya gini nih, dia orang gini nih. Kayak itu gue pengen kayak ngejar itu sih, lebih ke hidup gue jadi bermakna buat orang lain. Gitu. Karena pada akhirnya nih semua tuh hanya sementara, apa yang kita jalani saat ini gitu. Iya, lu senang sih, bener sih, cuman dalam banget sih itu. Cuman maksud gue gini, ketika hidup lu berguna buat orang lain, kalau gue sih gue merasakan kesenangan tersendiri dibanding ketika gue senang sendiri ya. Ngerti nggak lu? Ketika gue senang sendiri, gue jalan ada kepuasan batiniah. Ada kepuasan batiniah gitu. Yang nggak apa-apa deh gue berdarah-darah, nggak apa-apa deh gue berkeringat, nggak apa-apa deh gue susah gitu kan. Tapi kalau pada akhirnya wah gue bisa ngajak bokap nyokap gue, atau gue bisa nyenengin ponakan gue beliin makanan yang enak apa segala macam gitu kan, itu salah satu hal yang membuat gue bahagia. Jadi itu terbayar sih gitu. Kalau gue sih pencapaian terbesar gue sampai sini itu ya gue belum jadi CEO, gue belum jadi founder anjing, gue sampai masih di sini aja. Jadi simpel itu aja sih, simpel itu aja sih gue. Dan kita ya bersyukur aja masih ada sampai hari ini gitu. Gue bersyukur sampai hari ini gue masih diberkati gitu, masih ada rezeki untuk gue melalui gue gitu. Dan ya pokoknya Tuhan masih berserta lah hari ini. Ini sedih banget aja di masa corona gini, kita benar-benar nggak tahu masa depan kayak gimana gitu, kayak aduh kalau ngomongin masa depan gila sumpah. Planning itu ada manusia itu. Mana Februari mau kawin deh. Ya manusia itu kan memang cuma berencana doang gitu. Tapi balik lagi semua kan Tuhan yang menentukan. Tapi gue percaya kalau setiap jalannya Tuhan tuh ada maknanya, ada hikmah di baliknya gitu. Jadi Tuhan menciptakan suatu masalah itu pasti ada jalan keluarnya. Tapi menurut lu dari perspektif lu hikmah dari virus corona apa nih? Hikmah dari virus corona kalau gue ya gue stay lebih lama di rumah. Gue sih itu aja sih positifnya, itu sih gue lebih stay di rumah. Terus gue punya bakat yang lain yang baru gitu kan. Ya gue kita bisa saking di lockdown sampai bisa bikin beginian. Iya gitu. Kebangetan banget ini corona. Gila nih. Ya memang negatifnya banyak, tapi ya positifnya gue bilang kalau ya bagaimana kitanya sih ya. Gue punya waktu lebih untuk di rumah gitu, untuk keluarga gue. Terus gue punya ya mungkin gue pernah nemu di Facebook atau di Twitter ada yang bilang gini, kalau di masa-masa kayak gini lu belum punya kelebihan lain sama sebelum corona, berarti hidup lu nyaman. Ngerti nggak lu? Ketika kalau dalam masa pandemi corona ini lu belum punya keahlian yang lain, berarti hidup lu masih ada dalam zona nyaman. Iya. Ngerti nggak? Ya berarti corona tuh bukan hal yang berarti buat lu. Soalnya
Lu nggak manfaatin waktu lu. Enggak, soalnya nothing change gitu. Ada corona nggak ada corona, hidup gue masih begini-gini aja, gue masih nyaman dengan hidup gue. Tapi ketika misalnya ada corona terus gue bilang, gue jadi bisa bikin kue loh, gue jadi bisa jualan ke teman-teman gue loh, gue jadi bisa nyari duit lewat jualan motor gue loh gitu. Atau misalnya gue bisa apalah, gue bisa jadi masak, gue bisa jadi ibu rumah tangga yang baik buat anak gue gitu. Gue jadi bisa work from home, fokus sama keluarga gue. Ya itu kan kelebihan lain yang lu dapat setelah corona kan. Coba kalau lu nggak corona, itu maksud gue. Jadi ketika lu punya kelebihan lain, ya berarti lu manusia yang berkembang. Kalau buat gue sih gitu. Memaknai corona dengan punya value terlebih sendiri. Tapi kalau dari perspektif gue sih dengan adanya corona kayak ternyata tuh yang semua yang ada di dunia ini tuh kayak sementara gitu. Kayak lu bayangin deh kayak Opik sama Agim nih ngomong banget. kayak lu bayangin gara-gara corona kayak kerjaan lu gitu yang biasa ngekantor sekarang disuruh di rumah gitu kan gila aja gitu. Orang biasa kerja ke kantor disuruh kerja di rumah, terus kayak orang yang biasa nonton bioskop nggak ada gitu. Kayak semua yang ada di dunia ini benar-benar Airport ditutup gitu iya kan. semua yang di dunia ini kayak oh fuck gitu. Kapal pesiar semuanya minggir gitu kan. Gila. Cuman dengan sesuatu hal yang nggak bisa lu lihat tapi bisa melumpuhkan semuanya. Sama kayak kita kadang suka nggak percaya Tuhan di mana sih gitu. Kayak kita nggak bisa ngelihat Tuhan gitu ya, tapi kita nggak sadar tanpa dia, iya tanpa campur tangannya dia gitu. iya aja jadi rohani banget. Nah ini balik lagi, ini disclaimer ini bukan media kristenisasi ya gitu. Terlalu memaknai hidup gitu. Gitu. Gua melihat kehidupan dari sudut pandang kayak Dennis menjadi lebih bijak sekarang gitu. kayak apa namanya ya semua ternyata sementara, dan di dalam ketidaksementaraan ini ya kita harus selalu bisa punya harapan kalau semua pasti berlalu selama matahari masih terbit gitu kayak Dari timur kan. iya dari mana harapan itu masih ada Dari gitu. timur. Kalau matahari terbit dari barat lo perlu siap-siap lo. Ya daripada lu yang terbit matahari Teletubbies. Enggak, ya jadi gitu aja sih. Jadi sobat gabut ya beginilah, kita semoga bisa melewati masa pandemi ini, semoga sehat-sehat selalu. Dan Nah, sebelum di closing, gue cuma mau ngasih tahu kalau rumah gue sama rumah Deris itu deket banget. Jadi walaupun gue ini datang ke rumahnya Deris bukan berarti gue keluar gitu kan. kita tetap social distancing. Social distancing tetap harus, lo protokol kesehatan yang baik tetap harus pakai masker. Tadi keluar Erik kemana-mana. datang Gue langsung hand sanitizer. minta nyari hand sanitizer di mana. Jadi pokoknya lu nggak boleh mengabaikan ini gitu, virus ini. Di Vietnam aja di lockdown kelar loh sekarang kayak kalau mereka emang negara komunis sih patuh gitu ya. Kita kan susah ya, ada badar-badar loh Ya, jadi Indonesia. stay at home if it's possible, tapi kalau misalnya nggak mungkin ya Pakai masker. keluarlah menggunakan sarung tangan, tetap jaga jarak antara satu orang dengan yang lainnya gitu. Kalau memang itu sifatnya gue nggak makan nih kalau gue nggak keluar gitu kan, ya memang itu kan harus gitu kan. Nggak ada yang Lupa gue aja. apa Hari ini tuh puasa ya, gila. oh iya, hari ini puasa. Selamat berpuasa untuk teman-teman. Selamat menunaikan ibadah puasa dan selamat Semoga lancar ibadahnya. Gue lupa sarapan biar kuat. Bukan sarapan, anjing, buka puasa. Oh, iya, Sahur. Gue senang kita ada di kita sampai di bulan Ramadan lagi, karena biasanya bulan Ramadan gue nggak ada di sini gitu kan. Ya gue bersyukur kalau puasa gue masih di sini dan mungkin Lebaran juga masih di sini gitu. Oh berarti next kita ngomongin tentang gara-gara corona nih habitnya vibesnya puasa gimana nih? Kayak kehilangan yang biasa kita bukber kagak ada. Bukber gue memang nggak puasa, dan tapi kalau namanya bukber gue nggak pernah absen. Tapi kalau bukber itu orang-orang yang teman-teman kita yang Kristen ini jadi IO-nya bukber. Iya, jadi IO-nya bukber. Yang mesenin tempat gitu. Kadang kita testing makanan nih beracun nih kayak cocok kan nih buat pada buka puasa. Ya mungkin survei tempat gitu. Ya, jadi kita kehilangan momen-momen seperti ini gitu. Nggak bukber, biasanya grup-grup yang udah pada sepi itu bunyi tuh bukber gitu kan, walaupun sampai duit lu habis cuman gara-gara bukber SD, SMP, SMA, temen kuliah, temen kerja. Gue pernah diginin sama gue, lu sekarang bukber, 2 hari lagi bukber, besok lagi bukber mulu, puasa kagak bukber ya kan.
Ya itu kan bukber itu kan sebenarnya salah satu Silaturahmi. ya cara kita menjalin silaturahmi dengan teman-teman kita Iya, gitu. salah satu momentum lah gitu, kapan lagi gitu. Oh, oke. Ya udahlah, Kayaknya udah cukup kita ngomongnya. Ngos-ngosan nggak? Ya. Ya Belum udah. enggak kalau lu capek, kalau lu capek dengerin ya udah pantas ya. Kalau menurut lo kontennya bagus ya di apa? Dia apa ya? Nggak usah di like sih sebenarnya, nggak usah di like sih. Ya, Ya, kita paling juga dibagiin aja gitu, dibagiin, di share. di klik aja itu juga. Diklik aja sebenarnya kita udah senang gitu. Coba Karena- kasih aja apa besok-besok enak ngomongin apa lagi Iya, nih, komen, gitu kan. komen. Komen kayak siapa tahu ada yang mau komen. Iya. Enggak juga nggak apa-apa sih gitu. Ya udah. Ya udah siap Dadah. gitu aja. Ciao. Ciao.